Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali dalam perenungan Road to Pentecost pada hari yang kelima. Saudara, kita akan merenungkan satu tema tentang bagaimana sebagai warga kerajaan Allah itu memberi, saudara. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Saudara, seorang yang namanya Hetty Green lahir dalam sebuah keluarga yang sangat kaya pada waktu itu, saudara. Dan dia menjadi wanita yang terkaya di zamannya dengan total kekayaannya kurang lebih 100 juta US dollar. Nah, saudara-saudara, tetapi secara mencatat bahwa dia jarang sekali, saudara-saudara, memakai pakaian yang bagus, dia pakai pakaian yang lama, tinggal di hotel-hotel yang murah, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara, yang sangat luar biasa dalam catatan sejarah memberitahukan kepada kita bahwa ketika anak lelakinya menderita infeksi, dia menolak untuk membayar pertolongan medis. Sehingga akibatnya anak itu harus kehilangan sebuah kakinya, saudara. Saudara-saudara, ironis sekali, tapi ini faktanya, saudara. Ada sebagian orang, saudara, di dalam dunia ini, bahkan mungkin sebagian besar, ketika mereka mendengar sudah memberi, ada sebuah kata yang sangat tabu sekali. Saudara, hidup itu menerima, bukan memberi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia orang memberi daripada menerima, saudara. Saudara, tentu ketika saya berbicara memberi bukannya dalam hal materi, tetapi juga hidup kita, saudara. Waktu kita. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 tentang Nabi Elia dan seorang janda Sarfat. Yang sangat menarik adalah Allah tidak mengutus Nabi Elia ke janda yang miskin, janda yang kaya maksud saya. Tapi janda miskin di Sarfat, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janda ini sangat miskin. Sampai kata Alkitab beritahukan kepada kita setelah dia makan, dia akan mati, saudara. Tidak punya lagi. Tetapi saudara-saudara yang sangat menarik ketika dia belajar taat. Disitulah saudara-saudara dia bisa melihat Tuhan yang hidup, mengalami Tuhan. Jauh lebih penting, saudara-saudara. Dan tentu saudara, berkat Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan memelihara. Itulah iman kita pada providensi Allah, pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, apa bedanya saudara-saudara wanita yang tadi saya sebutkan Hetty Green dengan janda Sarfat, saudara? Saudara-saudara, yang pertama masalah sebenarnya kepemilikan. Saudara, bagaimana kalau kita perhatikan Hetty Green melihat seakan-akan apa yang dia punya, 100 juta US dollar itu berarti dia pemiliknya, dia bukan pengelola. Tapi saudara-saudara, janda Sarfat dia belajar, dia bukan pemilik, tapi dia pengelola, saudara. Sama-sama tapi berbeda. So yang kedua, saudara, sesungguhnya kita diajar untuk melihat, saudara-saudara, dalam kehidupan ini bukannya melihat kekinian, tapi kita melihat dalam kacamata kekekalan. Saudara, kalau kita berpikir melihat kekinian, maka tidak heran apa yang kita punya kita genggam karena kita merasa ini penting. Tapi ketika kita lihat dari kekekalan berbeda, saudara. Mazmur 73, Mazmur Asaf, ketika dia melihat saudara-saudara orang fasik, mereka gemuk, mereka sehat, bahkan penyakit tidak datang dalam kehidupan mereka, bahkan kemudian mereka tidak ditimpa kesusahan. Saudara, maka di dalam Mazmurnya dia berkata, hampir saja atau sedikit lagi kakiku itu terpleset, saudara. Berarti saudara, dia juga melihat antara apa yang dia imani dengan real kok berbeda. Tapi ketika dia lihat dari kekinian. Tapi sangat menarik Mazmur ini ketika di dalam ayat, saudara, yang ke-17. Ketika dalam pergumulannya dia bilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Maka kemudian saudara, perspektif dia lihatnya berbeda, saudara. Dia tidak hanya melihat kekinian, tapi dia melihat kekekalan, saudara. Itu sebabnya ayat 22 dia berkata, aku dungu, aku tidak mengerti. Dia berkata, aku seperti hewan. Tapi ketika aku sudah masuk ke tempat kudus, masuk ke dalam kekekalan Allah, melihat hidup dari perspektif Allah, maka sesungguhnya dia mengerti. Itu sebabnya saudara, cara pandangnya berbeda, saudara-saudara.
melihat hidup bukannya kekinian tapi kekekalan, saudara. Yang ketiga jelas saudara-saudara, yaitu saya yakin ketika orang bisa memberi, orang itu jelas tahu apa yang dia punya itu hanya alat, itu hanya sarana, bukan tujuan, saudara. Kalau uangmu engkau anggap tujuan, maka tidak heran kau berhenti di situ. Tapi ketika engkau lihat waktumu, hidupmu, uangmu, itu hanya sebuah sarana, tujuannya adalah Tuhan, maka engkau rela pakai itu semua untuk Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Amin.